Heri, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak Jam? Sehat alhamdulillah Bu Dewi. Alhamdulillah Pak Ge. Oh iya, pagi ini Pak Jam Heri akan ada seksi dengan video Pak. Iya betul. Terus saya berencana nanti jam 11 akan melakukan kajian. Oh iya, baik Pak Jam Heri. Kehadiran saya di sini tidak lain adalah untuk memberikan dukungan terhadap Pak Jam Heri dan Bu Tio soal coaching nanti Pak Ge. Ya. Maka dari itu saya nanti yang akan mengamati menjadi supervisor dari coaching yang akan Pak Jamhari lakukan. Dan Bu Tio, apakah Pak Jamhari sudah siap melaksanakannya Pak? Ya Ibu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Bu Dewi yang sudah bersedia menjadi pengamat selama saya melakukan coaching dan kajian. Oh iya, baik Pak, sama-sama. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti saat melakukan coaching yaitu saya akan melihat apakah percakapan selama coaching sudah sesuai alur kita apa belum. Terus kita ketahui bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, tindakan, kemudian tanggung jawab. Siap Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu Pak Jamhari perhatikan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ya Ibu, siap. Nah, ketika Pak Jam mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka Pak Jam perlu mendengarkan dengan rasa, Pak ya. Iya Ibu. Ya. Baiklah, selanjutnya izinkan saya bertanya dengan Pak Jamhari, Pak ya. Baik Bu, silakan. Dalam coaching kali ini, kompetensi coaching apa saja yang akan Pak Jamhari kemukakan, Pak? Hari ini saya akan melakukan coaching dan yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah tentang perhatian penuh saya. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan yang aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti hasil coachingnya bisa maksimal. Oh iya, Pak Jamhari. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Jam kembangkan tadi, bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi? Kalau hari ini ya, bagian saya ini spesifikasi dari saya adalah untuk diobservasi oleh Ibu, yaitu pada mendengarkan dengan aktif ya, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Berarti fokus kompetensi yang akan saya observasi nanti adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak ya? Iya, benar itu. Baik Pak Jam, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Pak Jam capai dalam observasi nanti. Selanjutnya Pak Jam silakan bisa melanjutkan coaching bersama Ibu Tio. Nanti setelah melakukan coaching dengan Ibu Tio, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching Pak Jam dengan Ibu Tio. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah bersedia menjelaskan dan observasi dalam kegiatan coaching dari ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Kemudian, Waalaikumsalam. Pak Jam. Alhamdulillah sehat Pak. Iya Pak, ini saya bertemu diskusi terkait dengan masalah pembelajaran yang saya. oke Ibu,
saya, nanti setelah saya diskusi dengan Pak Jani, saya bisa mendapat solusi dari permasalahan saya, dan mungkin Bapak bisa memberikan saya ide-ide atau inspirasi yang bisa saya terapkan di kelas sehingga anak-anak lebih semangat belajar dalam mata pelajaran ini. Berarti apa yang bisa dilakukan beliau ya untuk mendapatkan apa yang Sebenarnya saya sudah berusaha Pak Dika itu merefleksi pembelajaran. Saya biasa sudah menanyakan bagaimana pemahaman murid-murid saya setelah ada pembelajaran, dan sebagian besar siswa itu mengatakan paham, tapi ternyata ketika ada evaluasi sebagian besar dari mereka belum memenuhi ketercapaian belajar. Padahal saya sudah juga melakukan asesmen diagnosis ya Pak, tapi ternyata ini apa yang usaha-usaha yang sudah saya lakukan ini sepenuhnya bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar. baik jika boleh tahu, kita boleh tahu ya video ini apa saja indikator yang menunjukkan bahwa seorang siswa benar-benar memahami materi itu. Jadi untuk indikator tercapaiannya ini tentunya siswa sudah memahami konsep cerita, dan siswa ini dari materi soal cerita ini bisa mengubah konsep cerita dalam bentuk membaca dan bisa menentukan dan jawabannya benar. Untuk menyelesaikan soal hasil akhir yang benar-benar begitu, idealnya bagaimana? Ya, idealnya yang siswa ini bisa mengubah bentuk cerita ini dalam cerita, lalu menghitungnya dengan benar. Itu idealnya. Baik, kalau dalam anak-anak itu kita bisa melihat bahwa poin itu sudah level yang sampai sepuluh, tidak yang belum paham dari sama sekali dari level satu, belum bukti itu bagaimana? Kalau level menurut saya dari hasil belajarnya saya katakan level 6 Pak. Iya, karena bagaimana ya, sebenarnya kan siswa saya beragam, ada yang sudah paham, yang sebagian, dan benar-benar tidak paham cara mengubah soal cerita ke bentuk kecil saja tidak paham. Jadi kalau saya akumulasikan levelnya aman seperti itu. Baik, kalau menurut itu kan baru level 6 ya seharusnya. Jadi kira-kira ada kemungkinan nggak untuk menaikkan sampai level 10? Saya percaya bahwa menurut saya pasti bisa Pak. Sebenarnya bisa, tapi mungkin dari saya sendiri yang belum bisa memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga sampai saat ini levelnya masih belum. Oh begitu ya. Kalau misalkan menurut beliau begitu ya, apa yang bisa beliau lakukan misalkan untuk membantu murid-murid beliau supaya mereka mengajar seperti itu? Nah itu yang saya masih bingung Pak, saya bingung sebenarnya bagaimana saya memfasilitasi kebutuhan belajar murid saya. Kalau di awal semester saya sudah memetakan kebutuhan gaya belajar dan bagaimana profil murid saya, tapi untuk pembelajaran matematika ini sendiri kan saya kesulitan ya. Mungkin sebenarnya saya sudah ada inspirasi sih Pak, saya sudah mencoba mencari inspirasi di PLM dan juga di media sosial, tapi saya masih bingung apakah saya mampu menerapkannya di pembelajaran kelas. Wah, luar biasa begitu sebenarnya. Kira-kira ya, tips apa yang beliau lakukan? Inspirasi saya ini yang saya dapatkan itu, saya ingin membuat pembelajaran itu lebih kontekstual dan bermakna. Rencananya ini saya akan membuat kelas itu seperti kegiatan menjelajah Pak, menjelajah harta karun. Nanti kegiatan itu mungkin saya akan buat mereka seperti kegiatan adventure dari satu kelas ke kelas selanjutnya untuk mencari soal dan menyelesaikannya
Action. Selamat pagi Pak Jam. Selamat pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tersebut? Oh ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dengan kompetensi yang saya lakukan, terutama dalam pendekatan aktif dan melakukan Bagus sekali Pak Jam. Apa yang membuat Pak Jam dari merasa demikian, Pak? Saya merasa ya telah mampu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Selain itu saya mencoba memberikan ruang untuk beliau untuk menjelaskan masalahnya secara realistis. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak ya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita ujuk bersama. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Oh ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Pak ya. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bapak menyampaikan umpan balik kepada beliau diharapkan sesuai dengan standar diskusi bersama. Terus bagaimana dengan pandangan Pak Jabari? Saya mengerti ya. Saya akan berusaha untuk lebih mendekatkan lagi. Mungkin saya perlu memperhatikan cara saya menyampaikan umpan balik agar lebih konkret dan konstruktif. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan intensif, artinya mendengarkan dengan aktif, memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Saya ingin berlatih cara memberikan umpan balik yang sifatnya umpan. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Saya berterima kasih atas bimbingan Bu Dewi dan umpan balik yang diberikan. Ini sangat membantu peningkatan keterampilan saya. Sama-sama Pak. Saya percaya nih Pak, dengan komitmen Pak Jambari, keterampilan coaching Bapak akan semakin berkembang. Mari kita terus bekerja sama dan saling mendukung Pak Jambari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.